Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Irsyad Kota Tegal. Kembali lagi bersama dengan Ustadz Zahid. Kali ini kita kembali belajar PKN. Kita masih melanjutkan pelajaran pertama. Kita masuk pertemuan kedua, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, anak-anak, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz sampaikan pada pembelajaran pada pertemuan yang kedua. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan anak-anak setelah melihat tayangan ini, anak-anak bisa memahami makna simbol Pancasila pada sila yang pertama, serta penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila yang pertama. Yang kedua, diharapkan anak-anak setelah melihat tayangan video ini, anak-anak dapat memahami makna simbol Pancasila pada sila yang kedua dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi pada pembelajaran kali ini kita belajar dua sila, yaitu sila pertama dan sila kedua, serta bagaimana aplikasikannya atau bagaimana penerapannya nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita masuk simbol dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila yang pertama. Nah, masih ingat simbol Pancasila sila yang pertama itu apa? Simbolnya apa? Masih ingat? Ya, simbol sila pertama adalah gambarnya apa ini? Bintang. Simbol Pancasila sila yang pertama simbolnya adalah bintang. Bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari simbol bintang ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi seluruh pendiri bangsa kita sepakat bahwa bangsa ini dibangun atas dasar keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka tidak boleh warga negara Indonesia yang tidak bertuhan. Makanya ateis, komunis itu dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan sila yang pertama. Sila yang pertama, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya kenapa komunis dilarang? Orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak punya agama tidak diperkenankan hidup di Indonesia, karena kita sepakat bahwa bangsa ini diatur atas dasar keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak meyakini tentang adanya Tuhan tidak bisa hidup di Indonesia. Lalu bagaimanakah penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila yang pertama? Yang pertama, bangsa Indonesia, setiap warga negara adalah warga yang percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua warga negara Indonesia harus memiliki agama, harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia hanya ada 5. Makanya bangsa ini menganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, karena agama yang diyakini atau agama yang dianut warga negara tidak hanya satu, maka sila pengamalan yang kedua harus saling menghormati antar pemeluk agama. Kita sama-sama tinggal di Indonesia, tidak hanya satu agama saja, tetapi kita tinggal dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Maka kewajiban selaku warga negara, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama, karena memang agama yang diakui di Indonesia tidak hanya satu, maka harus saling menghormati. Yang ketiga, saling bekerja sama antar umat yang beragama. Meskipun agamanya berbeda-beda, tetapi kewajiban kita selaku warga negara untuk saling bekerja sama.
Kemudian yang keempat, saling menghormati kebebasan agama masing-masing. Tidak boleh saling menghina. Ketika kita menghina agama yang lain, berarti kita bertentangan dengan sila yang pertama. Ketika ada orang yang mengganggu agama orang lain, berarti tidak sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama. Ini makna simbol bintang pada sila yang pertama. Jadi kalau ditanya apa simbol sila yang pertama, simbol sila yang pertama bintang, melambangkan bahwa kita adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, simbol dan penerapan sila kedua. Sila kedua simbolnya apa? Masih ingat? Ya, sila yang kedua simbolnya adalah rantai. Jadi simbol sila yang kedua adalah rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya bahwa bangsa kita itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menitik beratkan pada sikap kemanusiaan. Jadi kita saling menghargai antar sesama manusia. Maka contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, selaku warga negara harus mengakui persamaan derajat. Artinya kita sesama warga negara sama derajatnya dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada yang derajatnya paling tinggi harus diutamakan, kemudian ada yang derajatnya rendah tidak dihormati, tidak boleh. Di negara kita prinsipnya kita sama, memiliki kesamaan dalam hukum, kesamaan dalam pemerintahan, kesamaan dalam hak dan kewajiban. Yang kedua, sesama warga negara Indonesia harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Intinya pada sila yang kedua ini mengatur kita sebagai warga negara supaya saling menghormati, gemar untuk tolong-menolong, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga antar sesama warga negara bisa tercipta kesejahteraan, bisa tercipta kerukunan dengan baik. Ini dua simbol yang kita